Tutorial cara berhenti dok. Nah ini gue suka nih ya. Gue suka nih orang-orang yang punya motivasi, yang peduli sama diri sendiri, yang sudah mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Udah mulai ada keinginan untuk berhenti. Oke, ini dia tutorialnya. Yang pertama, akui dulu kalau dirimu punya masalah. Dan cara mengakuinya adalah ngomong sama keluarga, sama orang terdekat. Bilang, gue kecanduan judol. Kenapa perlu bilang? Supaya mereka tahu dan mereka bisa jadi satu jadi support system, satu bisa jadi pengawas, ya. Ingat kita berhadapan sama adiksi di mana otak itu udah berubah ya fungsinya sehingga dorongan untuk judi lagi itu pasti sangat kuat. Yang kedua, hapus semua akses ke uang. Oke, mau nggak mau dirimu harus hapus m-bankingnya, harus nggak pegang ATM, harus nggak pegang duit, ya. Terserah deh gajinya, tabungannya, penghasilannya semua titipin sama pasangan, sama orang tua. Pokoknya titipin sama orang yang kamu percaya. Ya, pergi ke bank, hapus semua segala m-banking di HP-mu. Oke, jadi nanti nggak pegang ATM tapi ada m-banking ya percuma dong, ya. Oke, hapus semua akses ke uang. Intinya adalah biar nggak pegang duit. Terus saya sehari-hari gimana dok? Terserah, cari tahu gimana caranya. Mau pegang cash kek, mau dijatah harian kek, terserah. Pokoknya ya memang ya harus terima konsekuensi. Dirimu nggak bisa pegang uang. Yang ketiga, tutup akun judolmu. Oke, sebelum tutup ganti password dulu. Ganti password dan minta orang terdekat yang punya passwordnya. Kamu jangan punya passwordnya. Oke, terus kemudian ya pokoknya ganti password, delete accountnya. Kalaupun nanti tapi aku bisa aja dok bikin lagi, ya silahkan, tapi ya kamu akan lebih sulit. Intinya adalah kita membuat dirimu lebih sulit kalau mau mengakses judol. Yang berikutnya, jauhi semua trigger. Trigger itu artinya pencetus. Hal-hal yang membuat dirimu jadi kayak pengen judi lagi gitu, pengen masang lagi. Jadi apa jadi yang trigger? Misalnya teman-teman yang ngejudi bareng jauhin. Bodoh amat. Kata dokter, aku disuruh memutus silaturahmi, biarin. Kalau silaturahminya untuk ngejudi ngapain? Ya. Jadi jangan ketemu, jangan berinteraksi lagi sama teman-teman yang dirimu bakalan kebawa ngelihat dia masih main judi. Sadis ya? Sadis. Harus sadis, kita berhadapan dengan otak adiksi. Atau kalau misalnya triggernya apa? Oh, lihat atau pegang HP, ya udah nggak usah pegang HP. Terus gimana kerjaan dok? Ya batasin. Ya, atau pakai HP yang jadul, nggak usah smartphone. Karena situs judi itu dibuat memang sebegitu menariknya dengan bunyi, warna-warna, ya tampilan yang wow sangat merangsang seluruh sensasi panca indera. Memang begitu. Jadi kalau misalnya itu nge-trigger dirimu, HP ya udah jangan pakai HP kalau perlu. Sesadis itu, ya, se-ekstrim itu. Kalau kamu mau berhenti, oke? Jadi hindari triggernya. Terus kemudian karena kehidupanmu udah sering terisi dengan si aktivitas judi ini, otomatis kan kayak ada yang kosong nih. Aduh ngapain ya, bosen ya. Aduh ngapain ya, stres ya. Cari aktivitas lain untuk ngatasin kebosanan, untuk ngatasin stresmu. Harus ada aktivitas yang lain. Ya, sibukkan diri. Olahraga kek, ikut kegiatan apa kek, hobi kek, pokoknya harus ada aktivitas lain. Karena kalau kayak, aduh ngapain ya, aduh asiknya ngapain ya, ujung-ujungnya bakalan mau main judi lagi. Oke, isi dengan aktivitas. Lakukan itu semuanya dan harus sadis sama diri sendiri. Kenapa? Karena kamu sayang sama dirimu. Jadi harus rada-rada sadis. Soalnya otakmu udah dicuci otak ibaratnya ya. Udah berubah gara-gara addiction ini. So, sadislah sama diri sendiri, biarin aja nggak apa-apa. Dan kalau memang perlu bantuan profesional, pergilah ke psikiater. Bisa dengan rehab. Rehab itu rawat inap, ya. Mungkin nggak semua rumah sakit bisa, tapi kayaknya rumah sakit yang khusus jiwa ada beberapa yang sudah bisa menerima rehabilitasi untuk adiksi judi atau gambling disorder. Oke, kalaupun tidak rehabilitasi, karena rehabilitasi itu kalian rawat inap ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu keluarga dengan bebas, nggak bisa pegang HP, dan itu
mungkin paling tidak bisa sampai 4 minggu gitu ya. Nanti tergantung program dari rumah sakitnya. Kalau memang itu nggak bisa jadi pilihan, perawat jalan ya, konseling, dan kadang-kadang mungkin perlu bantuan obat. Kalau dirimu udah depresi ya, udah kalah banyak udah depresi ya, mungkin butuh bantuan obat-obatan dari psikiater gitu ya, atau untuk menekan impulsivitas dorongan dirinya. Oke, itu tutorialnya dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat siapapun yang seperti ini nih, udah mulai ada motivasi, ada keinginan untuk berhenti. Harapannya keinginannya nggak cuma berhenti dari niat doang, tapi it's time for some actions. Oke, take care ya. Saya cuma pengen bantu biar teman-teman lebih sehat mentalnya dan keluarganya juga lebih terbawa ke arah kebaikan. Oke, take care guys.